Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Ares Anuman Raja. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 8 semester 2, yaitu pelajaran kelas 8 semester 2 matematika yang berjudul bangun ruang sisi datar. Seperti kita ketahui, matematika itu ada yang sulit, ada juga yang mudah. Bangun ruang sisi datar ini cukup mudah untuk dipelajari ya teman-teman. Sebelum kita sampai kepada ciri-ciri dan unsur-unsur bangun ruang sisi datar, kita harus tahu siapa yang membuat bangun ruang sisi datar dan apa pengertian bangun ruang sisi datar. Pelabuhan yang terletak di sebelah tenggara Inggris dan sudah ada sejak zaman Romawi. Pada pelabuhan seperti Dover, sering terlihat kapal-kapal yang membawa peti kemas, seperti terlihat pada gambar di samping. Peti kemas merupakan bangun ruang yang berbentuk balok. Balok merupakan bangun ruang sisi datar. Seperti yang kita ketahui, balok juga merupakan bangun ruang sisi datar. Peti kemas, contohnya peti kemas yang dibawa oleh pelabuhan Dover setiap tahunnya. Kita masuk ke tahap yang pertama, luas permukaan kubus dan balok. Kubus dan balok merupakan bentuk bangun ruang yang paling banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bentuk lemari, buku, tempat pensil, batu bata, kotak pasta gigi, dus tempat sepatu, dan kotak kemasan makanan ringan yang merupakan bangun ruang berbentuk kubus dan balok. Pengertian bidang dan rusuk dan titik sudut. Pada tahap ini kita akan tahu apa pengertian bidang, rusuk, dan titik sudut. Kubus dan balok memiliki bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar yang disebut bidang sisi, yang selanjutnya disebut bidang atau sisi. Bidang-bidang pada satu balok maupun kubus berpotongan atau bertemu pada suatu garis yang disebut rusuk. Rusuk-rusuk pada suatu balok maupun kubus berpotongan yang bertemu pada sebuah titik yang disebut titik sudut. Contohnya teman-teman ada pada gambar di bawah ini. Oke. Pada gambar balok tersebut, bidang EFGH membatasi bagian atas balok. Rusuk CG garis berpotongan bidang kanan dengan bidang belakang. Titik sudut C, titik pertemuan antara perpotongan bidang BC, GC, dan DC. Rusuk BC bisa juga disebut garis berpotongan bidang bawah dan kanan. Bidang ABCD membatasi bagian bawah balok tersebut. 3. Ya, selanjutnya kita ke model B. Model kerangka balok dan kubus. Seperti yang kita ketahui, banyak model kerangka balok dan kubus. Kubus dibatasi oleh bidang-bidang tertentu. Pada sebuah kubus terdapat rusuk-rusuk yang sejajar. Balok juga memiliki model kerangka yang sangat tertentu dan juga ada pula yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Seperti gambar di samping balok tersebut, perlukan potongan-potongan kawat dengan jumlah dan ukuran seperti berikut. Potongan kawat yang panjangnya 12 cm sebanyak 8 batang. B. Potong kawat yang panjangnya 6 cm sebanyak 4 kawat. Potongan kawat yang panjangnya 5 kawat 5 cm sebanyak 5 batang. Dan untuk pengertiannya, untuk balok yang berukuran panjang kita artikan dengan P, lebar kita artikan dengan L, dan tinggi kita artikan dengan T. Maka jumlah panjang rusuk balok sama dengan 4P tambah 4L tambah 4T atau sama dengan 4 buka kurung P tambah L tambah P tambah T. Kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuk kubus sama dengan 12S. Kita lanjut ke bagian C, diagonal bidang dan diagonal ruang. Rumus panjang diagonal ruang sebuah balok atau DR adalah DR sama dengan akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Menentukan rumus diagonal ruang kubus adalah seperti berikut. Panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah rumus panjang diagonal ruang kubus adalah DR sama dengan akar dari
DS kuadrat. Contoh soalnya adalah sebagai berikut.